Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi himpunan. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu konsep himpunan dan cara menyatakan himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah seperti kelompok, kelas, atau kumpulan untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu. Misalnya, yang pertama, kelompok pecinta alam Jakarta mendaki Gunung Gede. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Yang ketiga, penonton pertandingan sepak bola kelas 1 membayar Rp50.000. Itu contoh penggunaan kata kelompok, kelas, dan kumpulan. Itu kan berupa objek ya, yang jelas bisa kita hitung ya. Kelompok pecinta alam artinya kan manusia. Berarti kan ada beberapa yang mendaki gunung dan bisa kita hitung. Kumpulan hewan berkaki 4. Seperti contoh apa? Sapi, kuda, kerbau, dan lain-lain. Penonton pertandingan sepak bola kelas 1. Nah, itu kan banyak ya, tapi kan masih bisa dihitung. Nah, kalau contoh seperti ini, ya, contoh kumpulan mobil mewah, kumpulan perempuan cantik, kumpulan orang terkenal, dan kumpulan anak muda. Dari dua contoh ini ya, yang pertama ini dan yang kedua ini, yang membedakan apa? Yang membedakan pada contoh pertama ini tadi ya, contoh pertama ini kita jelas mendapatkan bahwa contoh yang nomor 2, kelompok hewan berkaki 4 kan sudah jelas itu siapa aja. Nah, kalau di sini kelompok atau kumpulan mobil mewah gitu. Ada kata mewah. Nah, mewah di sini kan bukan ukuran ya. Bisa jadi si A bisa menyebutnya itu mobil mewah, si B bisa menyebutkan dengan mobil itu biasa aja gitu. Jadi, mewah itu bukan suatu ukuran gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, kumpulan perempuan cantik ya. Cantik. Nah, cantik itu kan relatif ya. Nah, setiap orang mempunyai pandangan berbeda-beda. Berarti di sini bisa kita simpulkan bukan himpunan, meskipun dia kumpulan. Nah, yang ketiga, kumpulan orang terkenal, ya. Terkenal. Nah, tidak semua orang ya mengenali orang tersebut gitu. Jadi, bukan suatu aturan tertentu. Nah, kumpulan anak muda. Anak muda kan masih ambigu ya, kira-kira mudanya berapa sih usianya gitu kan, kita nggak ada ukuran tertentu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya himpunan itu apa? Himpunan itu suatu kumpulan yang didefinisikan atau diberi batasan yang jelas gitu ya, ada batasannya yang jelas. Meskipun ada contoh kumpulan mobil mewah gitu. Nah, meskipun kumpulan belum tentu dia himpunan. Karena apa? Kita lihat dulu nih kata-kata di sini. Ada mewah, cantik, terkenal, anak muda. Nah, kata-kata tersebut bukanlah aturan atau batasan yang jelas. Jadi kesimpulannya, himpunan adalah kumpulan benda yang didefinisikan dengan jelas batasannya. Ya, ingat, batasannya harus jelas atau aturannya harus jelas. Sampai di sini paham ya, membedakan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Selanjutnya, di sini ada contoh. Yang pertama, kumpulan anak usia 11 tahun hingga 15 tahun. Nah, di sini tadi kan kalau anak muda kan bukan himpunan.
Tapi di sini ada usia 11 tahun hingga 15 tahun gitu. Jadi itu aturan yang jelas bukan? Nah, itu aturan yang jelas. Jadi bisa kita simpulkan yang nomor 1 itu apa? Merupakan himpunan. Yang kedua, kumpulan orang-orang tua. Nah, di sini aturannya jelas nggak? Aturannya nggak jelas ya. Tuanya berapa sih gitu. Berarti ini bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan lukisan yang indah. Di sini ada kata indah. Indah apakah aturan yang jelas? Nah, setiap orang kan memiliki sudut pandang berbeda-beda. Mungkin si A bilang bagus atau indah, si C mungkin bisa bilang biasa aja atau tidak indah gitu. Berarti yang nomor 3 ini bukan himpunan. Yang nomor 4, kumpulan nama-nama hari dalam 1 minggu. Kira-kira jelas nggak? Jelas dong ya. Nama-nama dalam 1 minggu itu apa aja? Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu kan jelas. Berarti ini merupakan himpunan. Nah, sekarang untuk menuliskan himpunan ya. Di sini ada contoh, ada di atas piring ada berapa buah nih? Ada pisang, ada apel, ada belimbing, ada mangga. Kalau kita tuliskan ya, penulisan himpunan ya, penulisan himpunan itu dilambangkan dengan apa? Huruf kapital depan ya, huruf kapital depan. Contoh ini B. B itu buah ya, B. Berarti buah. Sama dengan diawali dengan kurung kurawal ya. Seperti ini. Gitu. Terus anggotanya siapa? Anggotanya ya nama-nama buah tadi. Apa aja? Pisang, apel, mangga, dan siapa? Dan belimbing. Gitu. Kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Jadi anggota himpunan B itu siapa? Anggotanya ya pisang, apel, mangga, dan belimbing. Gitu. Paham ya? Untuk menyatakan anggota, biasanya kita menggunakan lambang apa? Lambang seperti ini ya. Ini dibaca dengan, atau bisa kita istilah matematikanya apa? Anggota ya, anggota. Nah, tapi kalau ada anggota gini, tapi disilang artinya apa? Bukan anggota. Gitu. Paham ya? Nah, di sini tadi ada pisang, ada apel, ada mangga, ada belimbing. Itu namanya anggota. Nah, jumlahnya ada berapa? Atau banyak anggotanya? Ada 4. Banyaknya anggota himpunan B kita bisa menuliskan dengan apa? N kurung buka apa tadi? Ini kan B nih, berarti N B. Yang artinya banyaknya himpunan B gitu. Paham ya? N kurung buka B. Artinya apa? Banyaknya anggota himpunan B. Ada berapa? Ada 4. Gitu. Selanjutnya. Sekarang menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama itu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Yang kedua dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang ketiga menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Pertama yang akan kita bahas adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata. Dengan kata-kata gitu ya. Contoh nih. Himpunan A Senin, Selasa, Sabtu. Kira-kira
Senin, Selasa, Sabtu itu apa sih? Gitu. Ternyata himpunan A itu nama-nama hari yang dalam satu minggu yang diawali dengan huruf S gitu. Kalau kita tuliskan sebagai berikut, ya. Nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S. Nah, kalau dengan kata-kata kita cukup menuliskannya seperti ini gitu ya. Maaf. Ya, cukup menuliskannya dengan kata-kata. Contoh kedua, G sama dengan atau himpunan G adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira himpunan tersebut apa sih? Gitu. Kalau kita bikin kata-kata, kira-kira apa? 2, 4, 6, 8, 10. Ternyata mereka itu bilangan bulat. Jadi, bisa kita tuliskan G sama dengan kurung kurawal, ya. Apa? Himpunan bilangan genap kurang dari 12. Bisa ya, gitu. Nah, yang kedua, menyatakan himpunan dengan cara mendaftar ya. Mendaftar di sini adalah mendaftar anggotanya. Sebagai contoh, A adalah bilangan asli, gitu. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada titik 3. Ini melambangkan apa? Melambangkan bahwa si angka ini dia itu terus berlanjut gitu sampai seterusnya. Artinya kan dikasih titik 3 ini artinya masih berlanjut gitu ya. Kalau contoh nih 1, 2, 3, titik 3 di tengah sampai 100. Artinya bilangan itu 1 sampai 100 gitu. Ya, di sini ada titik 3 di tengah. Gitu. Bisa ya kalau menyatakan dengan mendaftar anggotanya. Contoh kedua. Bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Bilangan asli tadi berapa? Dimulai dari angka 1. Di sini ada kurang dari atau sama dengan. Ya, berarti 5-nya ikut nggak? Kalau ada kata-kata sama dengan ya atau sama dengan, itu artinya 5-nya ikut. Kalau kita daftarkan atau kita nyatakan dalam himpunan, bagaimana? Ya, J sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh nih, kalau bilangan ya, bilangan asli contoh ya, bilangan asli ya, kurang dari 5. Berarti siapa anggotanya? Anggotanya ya 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak ikut. Karena apa? Kan kurang dari. Kecuali kurang dari atau sama dengan. 5-nya ikut nggak? Ikut dong. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Bisa ya bedain antara kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Yang terakhir yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Langsung ke contoh ya. Tuliskan himpunan berikut dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, kalau bilangan positif dari 4 itu siapa sih? Kalau kita contoh nih. Kalau kita daftarkan anggotanya siapa aja? 1, ya, ini kalau didaftarkan anggotanya siapa aja? 1, 2, 3, 4-nya ikut nggak? Nggak ya, karena kan kurang dari 4. Nah, tapi yang diminta di sini dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, ya. Contohnya seperti ini ya. Ya. E sama dengan kurung kurawal X, ya. Kita kasih garis lurus di sini ya. Langsung X bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, di sini bacanya gimana sih bacanya? E adalah himpunan semua X ya. Himpunan semua X di mana X adalah
bilangan bulat positif kurang dari 4. Itu ya. E adalah himpunan X di mana atau dengan syarat X adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, kita kasih contoh lagi nih. Tuliskan himpunan berikut dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang A, K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. Yang B, L adalah himpunan bilangan asli kelipatan 5. Oke, mari kita jawab. Berarti yang A gimana? A sama dengan, ya. Jangan lupa ini kan K. Syaratnya apa? Kita menggunakan huruf kapital, gitu. Sama dengan, jangan lupa kurung kurawal, ya. Ini pembatas A ya, gitu. Ini B, sini. Ya, K sama dengan kurung kurawal, ya. Kita ibaratkan apa tadi? X ya, boleh X, boleh Y, boleh Z ya. Kita di sini Y ya, Y boleh ya, Y garis ya. Syaratnya apa? Y adalah bilangan asli kurang dari 100 gitu. Jangan lupa tanda kurung kurawal tutup. Bacanya gimana? Bacanya K adalah himpunan Y di mana Y adalah bilangan asli kurang dari 100. Nah, kalau yang B berarti kan L ya, huruf besar atau kapital sama dengan kurung kurawal buka apa ya, Z ya, boleh ya, Z ya, garis Z apa, dimana Z itu apa, bilangan asli kelipatan 5 gitu ya. Itu dengan cara menyatakan himpunan dengan notasi. Kalau kita baca di sini pada B ini gimana? L adalah himpunan Z dengan syarat atau di mana Z adalah bilangan asli kelipatan 5 gitu. Sampai di sini paham gitu. Berarti dalam kesempatan hari ini kita dapat menyimpulkan apa? Kita dapat membedakan mana yang bisa dibilang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Dan bagaimana cara kita menyatakan suatu himpunan. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.